Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan mencoba membahas soal ujian praktek kejuruan atau soal ujian nasional praktek kejuruan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada materi kali ini, materi uji kompetensi kali ini, peserta disuruh untuk membuat atau membangun gateway internet DNS dan proxy server menggunakan router boot. Dan router boot yang saya gunakan adalah router boot RB750. Nah, ini adalah soal dari UKK TKJ 2015. Yang pertama adalah konfigurasi IP internet server disesuaikan dengan IP address yang didapat dari modem. Kemudian IP address untuk LAN adalah 192.168.7 sekian dan menggunakan netmask 26. Netmask 26 ini berarti komputer yang dapat digunakan pada jaringan LAN sebanyak 62 host atau 62 komputer. Kemudian untuk access point yang digunakan pada hotspot mikrotik mempunyai IP address 192.168.10.1 dan juga masih menggunakan netmask 26. Nah, kemudian pada router boot ini dikonfigurasi juga menggunakan web proxy, yang mana fungsinya web proxy pada soal ini adalah untuk memblokir alamat situs google.com dan Facebook. Dan port proxy yang digunakan adalah port 3128. Kemudian dikonfigurasi juga menggunakan NAT atau firewall NAT. Baiklah, jika akan diimplementasikan pada jaringan atau skema topologi jaringan pada soal berikut, maka hasilnya seperti ini. Ya, yang pertama adalah jika saya coba terjemahkan ke dalam topologi akan jadi seperti ini. Yang pertama adalah modem akan dihubungkan ke Ether 1 pada motherboard, dan modem saya menggunakan IP address 10.5.50.1. Kemudian Ether 2 dihubungkan ke hub yang terhubung ke jaringan lokal dan menggunakan IP address sesuai soal, yaitu 192.168.7.1 dan menggunakan netmask 26. Kemudian Ether 3 pada mikrotik dihubungkan pada access point yang digunakan sebagai hotspot mikrotik dan menggunakan IP address 192.168.10.1 dan juga menggunakan netmask 26. Baiklah, sekarang saya akan mencoba mengkonfigurasi mikrotik RB750 ini menggunakan Winbox, yang mana fungsi Winbox adalah untuk membuka atau men-setting mikrotik. Saya akan coba buka Winbox. Pertama, pada menu Winbox kita pilih Connect to. Nah, di sini terdapat MAC address dan IP address. Sebaiknya kita memilih IP address. Kemudian untuk login kita gunakan admin dan password kita kosongkan saja karena masih belum ada settingannya. Kemudian kita klik connect. Ya, setelah itu, setelah ada tampilan seperti ini, berarti konfigurasi mikrotik atau router boot belum dikonfigurasi. Sebaiknya kita pilih remove konfigurasi karena kita akan memilih konfigurasi sendiri secara manual. Kita klik exit dulu agar melakukan refresh. Kemudian kita buka Winbox kembali untuk men-setting mikrotik. Kita pilih connect to lagi, dan kita pilih MAC address. Setelah itu klik connect. Ya, saya perbesar dulu. Langkah pertama untuk mengkonfigurasi mikrotik yaitu mengkonfigurasi interface, yaitu interface atau Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 yang terhubung ke masing-masing hub, access point, dan modem. Baiklah, caranya adalah kita klik menu interface, kemudian saya perbesar dulu. Caranya adalah klik running. Di sini berarti running berarti ini dalam keadaan berjalan. Nah, caranya adalah klik Ether 1, sesuaikan namanya public karena langsung terhubung ke modem. Kemudian Ether 2, klik dua kali juga, beri nama lokal karena langsung terhubung ke hub. Kemudian Ether 3 kita beri nama hotspot karena langsung terhubung ke access point seperti gambar topologi tadi. Nah, seperti gambar tadi ini, Ether 1 terhubung ke modem, saya beri nama public. Ether 2 terhubung ke hub, saya beri nama lokal, dan Ether 3 saya beri nama hotspot. Setelah mengkonfigurasi interface, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address yang terhubung ke modem, hub, dan access point. Ya,
Anda sebelum mengkonfigurasi modem, Anda harus mengetahui IP address yang terdapat pada modem Anda yang disesuaikan dengan masing-masing ISP. Ya, saya akan mengkonfigurasi IP address modem. Caranya adalah klik menu IP dan address. Ya, saya klik dulu. Caranya adalah klik menu plus, kemudian konfigurasi Ether 1, IP address Ether 1. Dan IP address yang saya gunakan adalah 10.5.50.2. Netmasknya menggunakan 24. Kemudian interface-nya, karena kita mengkonfigurasi Ether 1, maka kita pilih interface Ether 1, kemudian kita pilih apply dan OK. Selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address lokal. IP address lokal adalah IP address yang terhubung ke hub dan mempunyai IP address 192.168.7.1 dan menggunakan netmask 26. Kembali lagi ke Mikrotik, caranya adalah dengan hal yang sama, yaitu klik plus, kemudian kita isi IP address ke lokal, yaitu 192.168.7.1, netmasknya 26. 7.1 juga sebagai gateway pada jaringan Mikrotik. Kemudian interface-nya, setelah tadi yang pertama public, kita ganti menjadi Ether 2 lokal yang terhubung ke jaringan hub atau jaringan lokal kita. Kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya setelah mengkonfigurasi IP address Ether 1 dan Ether 2, selanjutnya adalah konfigurasi IP address untuk hotspot, yaitu 192.168.10.1 netmask 26. Kemudian interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 hotspot karena langsung terhubung ke access point pada hotspot Mikrotik. Setelah itu klik apply dan OK. Setelah mengkonfigurasi interface dan IP address, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi DNS agar Mikrotik dapat terhubung ke modem. Caranya adalah buka menu IP dan DNS. Nah, perlu diketahui bahwa DNS yang saya gunakan adalah DNS menggunakan OpenDNS. Kalian dapat menggunakan DNS yang digunakan pada modem masing-masing. Caranya adalah klik menu setting. Kemudian pada DNS setting, pada kotak dialog server saya isikan DNS, yaitu OpenDNS yang saya gunakan pada modem speedy yang saya gunakan, yaitu 208.67.222.222. Kemudian saya tambahkan lagi OpenDNS juga, masih OpenDNS, yaitu 208.67.220.220. Kemudian jangan lupa untuk memberi tanda centang allow remote request yang berfungsi agar klien dapat merequest internet melalui Mikrotik atau mesin Mikrotik. Setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, setelah mengkonfigurasi DNS, langkah selanjutnya adalah menghubungkan Mikrotik ini dengan modem. Caranya dengan membuat route, yaitu dengan membuka menu IP dan route. Nah, caranya adalah pada menu route kita klik tanda plus, kemudian pada gateway kita isikan gateway yang ada pada Ether 1, yaitu 10.5.50.1. Kemudian klik apply, kita lihat statusnya reachable dan aktif, berarti hubungan antara Mikrotik dan modem sudah terkoneksi atau bound. Nah, setelah terkoneksi kita klik apply dan OK. Jadi statusnya harus reachable. Jika unreachable berarti hubungan antara modem dan Mikrotik tidak terkoneksi. Setelah itu kita mengkonfigurasi NAT pada menu IP firewall. Selanjutnya buka menu firewall, kita pilih tab NAT dan kita pilih add untuk menambahkan NAT. Nah, pada chain kita pilih soft NAT dan out interface-nya kita pilih Ether 1 yang terhubung ke modem, yaitu Ether 1 public. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Ya, kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan memeriksa atau mengetes apakah sudah terhubung ke internet atau belum Mikrotik kita. Caranya adalah dengan membuka menu new terminal. Kemudian kita klik atau kita ketik ping Google. Nah, kita lihat hasilnya apakah Mikrotik sudah terhubung ke internet. Caranya adalah buka menu new terminal dan kita ketik ping.google.com. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, di sini sudah terjadi hubungan antara Mikrotik dan internet. Berarti Mikrotik yang saya gunakan sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya sesuai dengan soal. Di sini dijelaskan bahwa
IP address yang digunakan pada LAN belum ditentukan. Artinya apa? Jika klien ingin menggunakan internet, pada gambar berikutnya, jika ingin klien pada Ether 2 menggunakan internet, sebaiknya kita gunakan IP address DHCP. Artinya, setiap kali komputer dihidupkan, kita tidak perlu menginputkan IP address pada masing-masing komputer yang terdapat pada Ether 2, yaitu dengan menggunakan IP address DHCP server. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke Microtik, kita buka menu IP DHCP server. Nah, fungsi dari DHCP server tersebut adalah untuk memberikan IP address pada masing-masing Ether 2 agar tidak perlu menginputkan IP address secara manual. Artinya, setiap kali komputer dihidupkan akan mendapat IP address sesuai yang sudah kita set pada Ether 2. Kembali lagi ke Microtik, masih di menu DHCP server. Caranya adalah klik menu DHCP setup, kemudian DHCP server interface, kita pilih Ether 2 lokal yang terhubung ke hub tadi. Kemudian kita pilih next, masih next, dan next. Kemudian list time-nya kita biarkan standar, kemudian next. Setelah itu oke, complete. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa komputer kita sudah dapat terkoneksi dengan internet? Caranya adalah kita exit dulu atau kita reboot dulu Microtiknya, yaitu ketik sistem pada menu terminal, kita ketik SIS, kita tekan tab, kemudian kita ketik reboot, tekan tab saja supaya cepat, kemudian enter dan yes. Maka mesin Microtik atau routerboot akan melakukan reboot sistem. Nah, di sini terdapat menu error, berarti Microtik telah melakukan reboot. Nah, sekarang kita tunggu beberapa menit untuk melihat apakah status internet kita sudah terhubung. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah mulai loading. Kita buka Open Network and Sharing Center. Nah, jadi saya mengkonfigurasi Microtik melalui Ether 2, yaitu yang terhubung ke hub atau jaringan lokal. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari konfigurasi DHCP server pada Ether 2 yang saya gunakan pada Microtik routerboot RB750. Berarti konfigurasi DHCP server yang sudah saya buat pada Microtik sudah berhasil. Baiklah, saya akan membuktikan dengan membuka command prompt dan mengetikkan ping juga. Untuk mengetahui bahwa komputer saya benar-benar sudah terhubung ke internet adalah dengan mengetik perintah ping dan ketik kembali google.com. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, di sini terdapat reply from alamat IP address dari Google, dan ternyata komputer saya sudah langsung terhubung ke internet melalui routerboot. Nah, kemudian pada soal berikutnya, saya buka soalnya dulu. Nah, setelah kita mengkonfigurasi NAT, selanjutnya kita akan membuat hotspot. Ya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat konfigurasi hotspot. Nah, di sini tidak jelaskan hotspotnya menggunakan bandwidth berapa, artinya hanya disuruh membuat konfigurasi hotspot saja, tidak menggunakan konfigurasi user dengan bandwidth berapa, artinya cuman disuruh membuat konfigurasi hotspot. Baiklah, saya akan mencoba mengkonfigurasi hotspot. Pertama, saya akan buka kembali Winbox saya, kemudian klik connect to, kita pilih MAC address, masih sama, admin loginnya kita kosongkan, kemudian kita klik connect. Nah, setelah itu saya perbesar dulu tampilannya. Kemudian caranya bagaimana mengkonfigurasi hotspot? Ya, kita buka dulu interface-nya. Berarti hotspot adalah yang terhubung ke Ether 3 pada Microtik atau routerboot. Caranya adalah buka menu IP, kemudian pilih hotspot. Nah, selanjutnya pada menu hotspot kita klik hotspot setup. Nah, kita lihat di sini pada interface hotspot terdapat pada Ether 3. Berarti kita pilih hotspot interface, yaitu Ether 3 sesuai yang ada pada interface, yaitu Ether 3 hotspot. Kemudian kita pilih hotspot interface-nya juga Ether 3. Kemudian kita klik next, kembali, next, select sertifikat non saja, kita pilih next, SMTP kita biarkan default kosong, kemudian kita klik next, kemudian DNS name-nya kita sesuaikan dengan soal, yaitu nama sekolah kita masing-masing. Saya akan memberi nama sekolah .com. Kemudian kita pilih next. Untuk username kita pilih admin saja, dan password kita pilih sesuai keinginan kita
saya akan memilih sesuai dengan saja, yaitu WASD. Kemudian kita klik next dan oke. Nah, berarti konfigurasi hotspot sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengkonfigurasi MAC address. MAC address kita ganti saja 1 agar tidak dapat di-cloning oleh klien lainnya. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita lihat di sini usernya. Di sini usernya cuma 1. Artinya apa? Bahwa konfigurasi jaringan hotspot kita sudah selesai. Hanya sampai di sini saja soalnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat proxy yang fungsinya adalah untuk memblokir alamat situs google.com dan facebook.com. Ya, caranya akan saya perlihatkan sebagai berikut. Caranya membuat web proxy adalah kita klik menu IP, kemudian web proxy. Selanjutnya kita pilih tab web proxy setting, kemudian kita klik generalnya, statusnya enable, kemudian portnya sesuai soal yaitu 3128. Karena kita tidak menggunakan proxy di belakang mikrotik saya abaikan saja. Kemudian saya akan pindah ke kase administrator, yaitu sesuai nama alamat email sekolah, yaitu smk.vigomasi@gmail.com. Kemudian next kase size kita buat unlimited saja. Kemudian kita klik kase on disk, yaitu artinya bahwa kase akan kita simpan pada memori internal mikrotik. Kemudian kita pilih always from kase. Kita lihat di sini statusnya masih stop. Kita akan membuat mikrotik jalan dengan cara klik apply. Lihat, Anda lihat di sini bahwa statusnya masih stop, yaitu belum berjalan atau belum dibuat. Setelah saya klik apply, maka kita lihat statusnya. Nah, kita lihat statusnya. Nah, berarti mikrotik atau settingan web proxy kita yang buat sudah jadi, hanya saja sifatnya belum transparan. Ya, bagaimana cara membuat transparan mikrotik? Kita buka menu IP firewall. Nah, setelah konfigurasi web proxy selesai, selanjutnya adalah kita membuat agar transparan proxy kita, yaitu kita pilih firewall, kemudian kita pilih NAT. Caranya adalah klik menu plus. Caranya adalah pada tab general, chain-nya kita buat DST NAT, kemudian protokolnya kita pilih TCP/IP, kemudian DST portnya adalah DST port dari DNS adalah 53, kemudian actionnya adalah redirect, dan portnya adalah port DNS juga, yaitu port 53. Fungsi dari port 53 adalah memaksa agar klien menggunakan DNS yang kita setting. Jadi walaupun klien menggunakan DNS lain selain yang kita setting, maka mikrotik akan memberikan DNS yang kita setting. Ya, setelah itu, setelah membuat DST NAT, maksud saya portnya, kita klik apply. Kemudian agar kita tidak perlu menambahkan settingan lagi, setelah kita buat DST atau port 53 DNS-nya, kita klik kembali 53 tadi. Kemudian kita buat selanjutnya, yaitu masih tetap port 53, kemudian protokolnya kita ganti menjadi UDP. Nah, actionnya masih sama, yaitu port 53. Setelah itu klik apply dan oke. Baiklah, saya akan tunjukkan. Saya copy tadi. Ya, setelah membuat protokol UDP, langkah selanjutnya adalah kita membuat port dari DNS agar klien tidak dapat mengubah DNS yang kita setting, yaitu dengan cara klik pada NAT, kemudian kita klik add, kemudian chainnya adalah DST NAT, protokolnya adalah TCP/IP, kemudian DST portnya adalah port DNS 53, kemudian actionnya adalah redirect, portnya adalah masih tetap port DNS yaitu 53. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, perlu kita tambahkan lagi untuk port DNS, yaitu dengan menggunakan protokol TCP/IP. Sekarang kita menggunakan protokol UDP. Klik saja yang settingan tadi, yaitu TCP/IP, klik 2 kali. Kemudian kita copy. Klik copy. Nah, akan muncul tab baru seperti ini. Kemudian kita klik general. Yang pertama tadi adalah TCP/IP. Ini protokolnya. Kemudian yang kedua kita ganti menjadi UDP. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah protokolnya TCP/IP, kemudian yang kedua adalah protokolnya UDP, dan untuk yang lainnya masih sama. Kita lihat sama-sama. Chainnya adalah DST NAT, di sini juga sama, protokolnya masih TCP/IP, sedangkan yang kedua adalah UDP.
dan yang lainnya tetap sama. Kita klik apply dan oke. Kita klik oke lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua protokol yang kita setting untuk DNS. Yang pertama adalah protokol TCP/IP, yang kedua adalah protokol UDP dan redirect yang sama, yaitu port 53. Nah, sekarang kita akan membuat konfigurasi agar proxy kita menjadi transparan. Caranya masih tetap sama, yaitu klik firewall NAT, klik add, kemudian chainnya adalah DSP NAT, protokolnya masih TCP/IP, kemudian DSP portnya berapa? DSP port yang gunakan untuk web adalah 80. Kita beri tanda koma lagi, yaitu 8080, terus kemudian 8000. Nah, ini adalah port yang digunakan untuk browser, yaitu 80 yang pertama, yang kedua adalah 8080, kemudian yang ketiga kita ketik 8000. Jadi di sini menggunakan option koma. Jadi kita tidak perlu menginputkan berkali-kali DSP portnya, kita cukup menambahkan koma saja. Setelah itu actionnya redirect, dan portnya yaitu port DNS yang kita buat, yaitu 3128. Saya itu klik apply dan oke. Nah, langkah yang terakhir adalah kita membuat aturan pada proxy agar tidak dapat mengakses Google dan Facebook. Caranya adalah buka kembali web proxy Anda, kemudian klik add, kemudian source address-nya untuk semua jaringan adalah 0.0.0/0. Kemudian DSP portnya kita beri 80, yaitu port untuk browser. Kemudian kita klik DSP host. Yang pertama adalah www.google.com. Kemudian actionnya denied. Denied berarti halaman Google tidak dapat dibuka. Kita klik apply. Setelah itu kita klik copy lagi agar tidak membuat konfigurasi dua kali. Caranya adalah klik copy. Yang pertama tadi adalah Google, selanjutnya adalah Facebook. Ya, facebook.com. Kita klik apply juga, apply oke. Nah, sekarang kita coba bahwa alamat dari Google dan Facebook tidak dapat dibuka pada browser yang terhubung ke masing-masing jaringan. Saya akan mencoba membuktikan bahwa konfigurasi saya sudah selesai dan benar. Baiklah, saya akan buka browser saya dan saya akan mencoba membuka alamat Google untuk membuktikan bahwa proxy yang saya buat sudah berhasil pada jaringan router boot RB750. Baiklah, saya akan membuka alamat website Google sesuai dengan soal ujian praktek kompetensi kejuruan, bahwa alamat website Google tidak dapat dibuka pada jaringan mikrotik. Saya akan membuktikannya dengan membuka alamat google.com. Mari kita coba lihat hasilnya sama-sama. Di sini statusnya waiting. Nah, berarti konfigurasi mikrotik atau proxy server yang saya buat pada jaringan mikrotik sudah berhasil. Nah, demikianlah pembahasan materi UKK TKJ 2014-2015. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan berlangganan. Akhir kata, salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.